Oke, akhirnya nyambung lagi. Halo, Cicu Halo, Ai. halo. Dengar kan kali ini? Dengar kali ini, tapi gambarnya agak muter-muter. Coba Gambar gue stop dulu ada sebentar. belum? Gambar Cicu Ai masih muter-muter ya, teman-teman ya. Tapi gambar lu sih jelas banget sih di tempat gue. Iya, gambar Cicu Ai yang masih muter-muter. Mungkin sinyalnya Cicu Ai yang lagi bermasalah, tapi nggak apa-apa, Ya Ci. mungkin. Yang penting dengar suara lah. Ya, dengar suara. Oke. Dan tentu saja malam hari ini kita spesial banget, Ci, karena nggak disangka-sangka weekend kemarin ada berita yang sangat menghebohkan, yaitu antara perang Israel dan juga Iran. Hmm. Bagaimana pandangan Cik Cuai kaitannya mengenai perang Iran dan juga Israel yang sedang berlangsung? Silahkan. Kalau gue bilang asal nggak kemana-mana ya. Jadi stay there. Jangan rembet-rembet jadi perang dunia ketiga gitu. Ya nggak apa-apa. Oil kan naik. Biasa kan kayak gitu kan oil naik. Kalau oil naik itu kan maknya komoditi tuh. Dan kali ini lucu. Biasanya kalau perang itu kan US dollar menguat. Kali ini US dollar melemah. Oke, Yang naik Iko kan. Jadi this is good. US dollar melemah, komoditi naik, oilnya naik. Buat Indo kan yang paling penting kan komoditi naik. Lu oke, lihat batu bara mulai naik. betul. Jadi ya, kalau gua asal tuh nggak jadi perang dunia ketiga atau perang nuklir nih dah. Serem-seremnya kalau nyerempet-nyerempet nuklir nih. Asal Oke, nggak kena nuklir, nggak perang dunia ketiga, yang kayak Rusia, Ukraine dulu ya kita oke, ngerti nggak? oke, ngerti. Jadi intinya kita semua akan baik-baik aja asal perang yang merembet ke perang Hmm. nuklir dan juga perang Ya, dunia ketiga. Karena kalau Indonesia ini diuntungkan dengan sektor oilnya dan komoditas yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Seperti itu ya, Ci, ya. Nah, tetapi banyak yang takut juga, Cik Cuai, kaitannya mengenai inflasi yang bisa terjadi kalau oil ini bisa naik hingga 100 USD per barelnya nih. Kira-kira bagaimana nih gini ya, dunia menghadapi kekhawatiran ini? ini kita of course kita maunya Fed cut sama QE kan. Kalau Fed cut sama QE itu udah wonderful lah buat kita punya emerging market. Tapi kalaupun nggak kejadian, yang penting buat kita tuh US dollar harus melemah dan Oke, komoditi harus naik. Itu nomor satu itu kan. Kalau itu saat dibarengin dengan Fed cut QE yang bikin US dollar tambah melemah, itu udah kayak blue sky skenario. oke. Tapi kalau enggak, biasa tuh setiap perang US dollar menguat. Kali ini Mm-mm. enggak loh. Kali ini US Iya, dollar tetap betul. melemah kan. Terus goldnya naik, oilnya naik ya karena kebetulan yang perang daerah sana kan, nyerempet Iya, nyerempet betul. oil gitu. Ya so far sih buat kita masih oke ya. Jangan sampai kena nuklir aja pokoknya. Oke. Kalau kena nuklir all wages off. Lu mau kemana pun juga mati udah ini. Oke, oke. Jadi intinya ini nggak masalah ya. Misalnya pun nggak terjadi adanya QE atau Fed cut karena inflasi tinggi, selama USD melemah, ini masih cukup Masih aman ya untuk kondisi cukup market kita. aman. Buat kita paling penting USD harus melemah. Ini kan QE Fed Cut kayak Juni enggak ya, kayak Juni hold. Kalau baca-baca kayaknya mereka tetap hold, jadi nggak bakal cut Juni ini. Mm-mm. Jadi ya, tapi US dollar continue to weak despite Fed-nya tetap tahan suku bunga ya kan. Itu paling Betul. penting buat kita. Pokoknya US dollar harus melemah, oil naik karena kita punya batu bara. Batu bara tuh kan energi, oil kan maknya energi. Jadi energi oilnya harus naik supaya batu baranya naik gitu. Oke, oke, oke. Clear, Cik. Jadi intinya semua akan baik-baik aja asal nggak ada nuklir, walaupun Fed nggak cut rate, walaupun nggak ada QE, ini masih tetap baik-baik aja karena kita negara proxy to commodity ya, Cik ya. Iya, kita produksi komoditi. Tapi kalau nuklir terus merempet World War III ya wis. Lu Iya, mau iya, manapun iya. gak selamat. Betul, betul. Nah, Cik, tadi kita udah bahas mengenai aspek global yang sementara saat ini tidak perlu kita khawatirkan selama tidak jadi perang dunia ketiga ataupun nuklir. Kita ke domestik nih, Cik. Kita melihat hari ini ada berita bahwa Danantara itu udah mulai akan melakukan investasi. Di mana investasi pertamanya adalah berkolaborasi salah satunya dengan TPIA. Bagaimana pandangan Cik Cuai dengan Danantara yang mulai menggelontorkan dananya ataupun melakukan investasi? Jujur, kalau dia mulai investasi ya kita excited lah ya kan duit muter ya daripada di tabungan gitu kan. Cuma gue jujur kaget sih investasi pertamanya TPIA. Gue nggak nyangka karena gue pikir pasti investasi pertamanya SOI gitu kan. Betul. Bisa Garuda diselamatin kan kemarin udah ngomong Garuda selamatin, Krakatau selamatin, properti apa yang kontraktor mau selamatin. Hari ini ngomong rumah ya kan, mau invest di Betul. sektor rumahan. Tapi ternyata kok yang awal kok TPI aku ya kaget jujur aja. Gue nggak tahu
Gue belum pelajari secara detail yang mau diinvest bersama tuh apa. Iya. Tapi ya buat kita ya, yang tim investment di Danantara kan orang-orang pinter tuh. Ya kalau dia mau invest ini mestinya dia tahu returnnya bagus lah. Terus ya TPIA kecipratan lalu dapat kongsi yang duitnya banyak gitu kan. Betul. Ya Oke. kan? Nah, jadi ini mungkin akan merembet ke grup-grupnya yang akan diuntungkan nih, Ci. Potentially. Betul Ya nggak? pokoknya kan gini, grupnya dia tuh selalu capex heavy. Beli barang ini, beli barang itu, beli barang ini. Selalu butuh duit lah. Kalau ada partner yang duitnya banyak, ya why not kan? Selama ini kan dia partnernya sama kayak Bangkok Bank, orang-orang kaya negara lain. Ya kali ini dapat partner kebetulan dalam negeri dan kaya gitu kan. Yes, yes. Wah, luar biasa. Jadi intinya yang pertama tadi kita bisa simpulkan bahwa Danantara mulai invest itu menjadi sinyal positif ya ke market ya, Ci ya. Karena duitnya bukan hanya ditaruh di deposito aja, tapi ternyata langsung Nah, diinvestasikan walaupun ke hasilnya berbagai. kita nggak tahu, tapi kok ya delalah yang diajak kongsi kok ya orang listed gitu kan. Coba tuh Ya, diajak diinvest itu bisa Agung Sedayu gitu, kita ngupload. betul, 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 betul. Jadi ini menunjukkan bahwa Danantara akan mulai apa namanya taruh duitnya lah ke financial market ya, Ci Ya, ya. pokoknya yang diajak kongsi selama listed company, kita juga semangat gitu kan. Paling Yes. nggak ada Nah, berita. benar. Ada cuan buat kita juga sebagai public investor. Oke, Ci. Kita bahas dulu dari grupnya Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Karena ini tentu saja yang pertama paling hot kaitannya mengenai Danantara yang invest di TPIA. Kira-kira saat ini yang cukup menarik di grupnya Pak PP itu apa saja, Ci? Yang bisa disampaikan kepada investor? Yang lagi, yang liquid banget kan TPIA, Barito, BRPT kan kenceng banget tuh. Terus brand tuh masih ketinggalan menurutku, masih lacking kan. Masih belum kemana-mana. Cuan mah udah kemana-mana lah, udah break 10,000. Even TPIA sebenarnya sudah kemana-mana. Petro belum kemana-mana ya kan. Betul. Oke. Jadi yang lacking tadi yang kita bisa sebut yaitu brand ya. Apalagi Brand kita sama memang Petro melihat masih lacking sih brand menurutku. sama PTRO ya. Dua ini. PTRO tuh kontraknya banyak banget tuh. Iya, betul. Bakal kaget-kaget punya angka loh. Ultimate bisa lewat itu kontraknya. Dan mungkin ini juga akan ada sentimen positif ya, Ci ya, karena CDIA sebentar lagi akan IPO juga, walaupun belum terlihat nih di IPO. CDIA IPO sih brutal tuh, bakal nggak ada barang, nggak ada barang. Nggak ada barang ya. Itu senggol bacok punya itu. Nah, dari PP kita beralih ke grup lainnya nih, Ci. Grup yang ada kongsi sama PP juga, yaitu grup Raja Ratu. Kalau Raja Ratu gimana, Cici melihatnya? Dua saham ini. Jujur ya, gua tuh sebenarnya nggak gitu ngerti isinya Raja Ratu. Cuman kalau dengerin gosip kayak Ratu yang lebih gampang naik. Which is sudah naik kan. Udah sempat Iya, kemarin sempat 8.000 ya nggak? bener sempat 8.000. Karena free vote-nya kan lebih dikit juga kan, Ratu? Benar. Dan gosip di market kan katanya bakal 10.000 gitu kan gosipnya kan. Iya. Ya let's see lah. Kemarin ada 8.000, hari ini koreksi ya Cemli ya nggak? Naiknya Ya, kenceng banget loh. Dari ulang tahun lo tuh udah naik berapa? betul. Kado ulang tahun dari Raja dan Ratu ini. Ini Iya. banyak nih dapat berkah. Ulang Raja tahun Ratu. lo udah naik berapa, Nat? Hari itu kita bilang, oke, kita beli Raja Ratu, ya kan? Iya, kan pas Udah kita naik ketemu berapa? CFO-nya hari itu. Makanya. Iya, amin. Nah, selanjutnya, Ci. Ini saham yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan juga karena naiknya paling telat, yaitu grup kaitannya mengenai Bakri ini. Bakri bukannya Dewa sama BRMS-nya udah menggila ya? Dewa kan waktu itu gue ngomong mau kaya beli Dewa. Udah kaya weh, udah beker weh. Udah beggar, makanya ini udah rally duluan, kita jangan masuk dulu ya, belum masuk ya teman-teman ya. Gue tuh sebenarnya dari grup Bakri itu yang menurutku ya masih ketinggalan tuh si Bumi kan. Sempat 145 terus balik lagi ya nggak? Cuma Betul. Bumi itu kuasinya nih loh, kuasinya tuh nggak jelas banget. Secara Rupson memang udah diputusin ya kan. Iya. Cuma katanya approval dari pihak berwenangnya tuh belum mulus. Oke. Ya, ya, Katanya ya, ya. begitu, saya nggak tahu. Gue sih maunya kuasinya lewat. Soalnya kalau ada kuasi, dia bisa bagi dividen gitu loh. Kalau nggak ada Betul. kuasi kan nggak bisa bagi dividen kan. Investornya ya kasihan lah, masa nggak dapat dividen. Iya, betul banget sih.
Dan ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Cik. Energi, yang kebetulan besok Sokosvitas bakal IG Live. Jangan lupa setengah Nah, 8 di IG kita. dengerin IG Live lu aja. Gue belum lihat, tapi dari grup Bakri, itu yang profitnya paling yang kelihatan, itu kan si energi yang profitnya paling bagus. Dan oil juga lagi, sentimennya kan lagi membara. Dari dulu itu yang gue bilang kan, energi itu bagus. Cuman itu, sama problemnya. Dia nggak bisa bagi dividen karena return earning-nya masih negatif. Iya. Ya kan? Sebenarnya profitnya udah oke, tapi return earning masih calat, belum nggak evakuasi lagi. Betul. Nanti besok orang tanya langsung ya kalau untuk energi ya. Dan juga ini saham favorit Cicoa nih, yang kaitannya mengenai renewable. Gimana tuh saham kesayangannya sekarang? PGEO. Waduh. Yang itu ada apa? Cicoa suka ngekol PGEO di sana sini. Ya karena murah aja kan dibanding brand. Terus kan lu lihat aja beritanya banyak banget. And ke depan itu kan oke, kayak Singapura itu ya. Dia tuh nggak mau ada energi yang nggak green. Dia mau negara itu 100% green. Itu negara kepluk itu dapat energi dari mana? Sebagian kan mau solar panel dari Batam. Ya kan? Itu kan Salim punya ya, kalau nggak salah Medco punya itu. Ya Medco ya Salim basically. Itu terus satu lagi tuh gue dikasih tahu katanya mau geothermal. Tapi tadi tuh gue liatin peta nih, punyanya brand kan geothermalnya ada di Jawa. Punya nanti dia ada juga di Sumatera, di Kuah Sekincau. Siapa? Si brand, nanti bakal ada. Nah, itu kongsi sama siapa? Wah, belum tahu itu kongsi sama siapa. Yang kalau gue lihat peta, yang banyak di Sumatera tuh punya PGO. Terus setiap kali exploration, si brand tuh kan harus bayar royalti, soalnya kan PGO yang SOI kan. Jadi pasti yang punya lahannya itu pasti government. Dia kayak government pasti under Pertamina, under si PGO itu terus si brand tuh biasa kalau kongsi ada bayar royalti ke PGO. Kalau lu buka tuh revenue PGO tuh banyak royaltinya si brand. Oke. Jadi kalau memang tadi gue lihat peta, si PGO tuh banyak di Sumatera sih. Maksudnya banyak banget itu kan kekuasaannya dia lah ya. Kalau memang Singapura bisa minta listrik yang dari geothermal, itu gue rasa nggak mungkin dari Jawa. Narik kabelnya kan ke Jawa. Jauhan, betul. Pasti dari Sumatera apalagi. Dari Sumatera kan. Ya, mungkin nanti ada kayak JV gitu mungkin antara si brand sama si PGO. Soalnya brand tuh punya hak untuk jual listrik ke Singapurnya itu. Geothermal itu yang punya hak brand. Tapi mungkin barang kan nggak ada. Maksudnya barangnya mungkin manggil punya PGO gitu. Oke. Jadi ada corporate action story ya. Selain juga PGO juga baru dapat penghargaan hari ini mengenai. Terus ya murah lah kalau dibandingkan kan murah. Terus mereka mau ramping up kan jadi berapa giga. Jadi kan pasti naik kan itu secara revenue. Iya. Nah, kalau yang Adaro nih, Cik, kan PGO, terus ada brand, ada Adaro di renewable. Mau pandangan Cici gimana? Adaro kan belum jadi. Dia kan pakai air, kayan kan. Dia masih 2000 berapa? 2028 belum jadi. Dia power plant-nya belum jadi. Oke, jadi ini masih semuanya masih sebatas angan-angan dan masih bukan angan-angan lah. Dia actually buildingnya tapi kan nggak cepet. Dia kan gede banget. Dia bikinnya kayak yang pokoknya dari air kan. Dia punya kan tenaga listriknya kan pakai air. Hidro tuh pasti lama. Sungainya kan lu mesti bendung gitu-gitu. Kalau yang si PGO tuh dia kalau nggak salah udah ada panas buminya. Kalau lihat petanya dia tuh udah ada. Terus kalau lu bilang nanti si Barito ada satu di Sumatera, itu kemungkinan menurutku pasti kongsi sih. Soalnya banyak banget kongsian dia sama PGO gitu kayak bagi-bagi gitu. Oke. Pokoknya intinya kalau di Sumatera sebagian besar pasti kongsi sama PGO lah ya. Karena yang daerah sana kan Pertamina mereka. semua. Jambi lah, mana Sorowako sana kan semua isinya Pertamina semua sana. Betul. Nah, kemudian Cik, tadi ini kita bahas saham-saham konglomerasi nih udahan. Kalau saham-saham penggerak indeks nih, nasibnya bagaimana? Penggerak indeks itu siapa? Indeks Maksudnya yang serius punya perbankan. Aslinya karena ini belum masuk ya. Indeks udah dari 58 ke 72, tapi bankingnya masih di situ-situ aja. Iya, soalnya kan dulu gue pernah ngomong asing itu belum masuk Indo, baru keluar, masa masuk lagi? Yang masuk tuh baru yang hedge fund, yang long only, yang serius, yang keluar kemarin kayak berjuta-juta, berdarah-darah itu bermiliar-miliar saham itu belum balik. Yang udah balik itu kemarin baru hedge fund kan ada tuh
sempet kan bankingnya kan ada naik dikit, BCA udah dari 7.000 balik ke 9.000 kan, itu kan Iya. asing masuk, tapi itu belum long only, belum yang the usual name, baru ya hedge fund atau mungkin regional fund yang kayak Singapura atau Malaysia punya fund gitu, belum yang US fund yang jualan kemarin kan US fund. Nah tapi aku nunggu nih, soalnya kan kalau US-nya sampah, kok US harus sampah, pasti fund itu keluar dari US ya Betul, kan. Kalau US betul. dolarnya melemah, ngapain fund itu stay di US dollar kan, pasti dia mau ada currency kan. Nah Iya. problemnya sekarang favorit kan Jepang. Jepang itu lagi favorit sejuta umat, terus ya kadang-kadang Korea gitu, kadang-kadang Taiwan. Belum favorit belum Indo, karena Indo itu GDP-nya kan belum, sekarang orang nggak even predik 5% kan, orang bilang di bawah 5 kan. Iya. Jadi kayak ngapain invest negara yang GDP-nya di bawah 5 gitu. Iya, iya. Jadi kita ini perlu terobosan. Gue dari kemarin tuh ngomong, government ini mana terobosannya, gue tuh tungguin entah balik duit korupsi atau lu tax amnesty deh, terserah deh, pokoknya you have to bring the money in gitu. Iya, 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 iya. Oke, jadi bank ini kendalanya ya karena asing baru keluar, hedge fund yang baru masuk, dan Indonesia tidak menjadi salah satu favorit ya. Yang favorit masih Jepang. Sekarang Jepang lagi favorit karena orang kan mau kabur dari US dollar. Reserve currency itu kan cuma ada 3 yang favorit ya, US, Euro, Yen, yang market cap-nya gede enough. Satu lagi gold. Sekarang gold tuh lebih gede dari euro loh. Jadi reserve-nya central bank sekarang gold lebih gede dari euro. Terus ya, maksudnya kalau yen salah satu reserve currency, kalau orang mau nge-short dolar long yen, lu mesti beli Japanese market kan. Betul. Kan pokoknya sekarang orang kalau lu tanya fund-fund yang di US, temanya tuh pasti short US dollar. Short US dollar tuh bisa currency, bisa market. Iya. Betul, betul. Oke. Nah, kemudian sih, tadi kan kita udah bahas sektor-sektor Nah, karena yang konglomerasi. belum balik, kita ngapain liatin bank gitu, mungkin yang boleh dibeli cuma BCA gitu kan, Iya, yang angkanya lumayan, terus asing pertama kali masuk kan biasa ke BCA dulu iya, ya toh, yang terus nomor 2 biasanya Mandiri, terus iya, BRIS itu juga favorit soalnya kan syariah yang paling gede kan itu dia. iya. BRI sih kita masih nunggu COC-nya normalize, kemarin ada perbaikan tapi katanya nih bulan ini angkanya bisa nggak gitu bagus lagi katanya. Oke, 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 oke. Jadi untuk bank tar dulu ya sih ya intinya. Tadi dulu kecuali kalau yang BCA kan orang suka menabung sampai tua gitu kan. Ya Iya. kalau BCA ya lu beli aja nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, kemudian sih tadi kita udah bahas konglomerasi dan juga perbankan. Nah, komoditas kan ini seksi nih. Indonesia kan sebagai komoditi, tentu saja ini akan diuntungkan dengan komoditas yang potensial naik karena dia perang antara Israel dan Iran. Nah, komoditas apa yang cukup menarik saham-sahamnya di Indonesia? Sebenarnya CPO. Oh, CPO, tapi kurang liquid kan sih biasanya? Iya, sahamnya nggak liquid, tapi angkanya pasti bagus. Eropa kayaknya sekarang lumayan bersahabat. Kemarin kan lobby-lobby yang terakhir, kalau lu lihat koran berita tuh kan Eropa 80% Bank Indonesia kayak bebas tarif kan. Betul. Nah itu gue nggak tahu detailnya, tapi ada yang nggak tahu gue CPO kayaknya termasuk. Jadi CPO ini angkanya masih lumayan. Terus harganya udah break 4.000 kan barusan kan. Betul. Ya kan? Terus kemarin kan ada yang disita-sita pemerintah tuh 1 juta lahan apa itu yang melanggar hutan lindung itu kan diserahkan ke negara. Biasa kalau serahkan negara tuh yield-nya turun. Kalau yield-nya turun, harga CPO naik. Oke, oke. Biasanya. Jadi CPO Kalau menarik negara ya? ngurus, kalau negara ngurus nggak mungkin sebagus swasta ngurus lah. Iya, betul. Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau 1 juta lahan CPO terus jadi milik negara, itu pasti yield-nya tuh hancur. Oke. BRIS spin off nggak apa-apa kok, itu sebenarnya malah lebih bagus menurutku. Nah, kemudian nih Cik, tadi kan kita udah bahas komoditi yang menarik CPO. Tadi minyak kita udah bahas. Batu bara ya cash cow lah, kalau batu bara kan cash cow. Tapi saham batu baranya kan, lu tahu kan ESG masih nggak bisa beli kan. Betul. CPO nah tuh malah lebih bisa dibeli daripada batu bara. Asal lu CPO-nya tuh kayak yang apa pakai RSPO gitu loh, yang ada green-greenan. Kalau batu bara tuh nggak ada saham pun yang dari ESG yang bisa beli, kecuali mungkin cooking ya. Cooking coal aja masih perdebatan. Tapi
batu bara itu ya dividennya bagus. Kalau harganya naik kan dividennya bagus. Yes. Ya kan. Kalau kuasinya bumi di approve ya beli bumi. Itu profitnya pasti gila-gilaan kalau kuasi di approve. Ya. Nah, kemudian sih, kalau emas safe haven di saat perang, gimana saham-sahamnya sekarang? Saham emas kita tuh sebenarnya nggak ada satupun yang murah loh. Sentiment wise naiknya udah kayak orang gila semua gitu kan. Ya emang safe haven. Sebenarnya kalau mau ya beli emasnya langsung. Cuman ya saham kita yang emas pasti dapat sentimen tuh pasti. Terus kayak BRMS itu kan aimingnya MSCI kan. Iya. Nah, Kan. kira-kira bakal masuk nggak di bulan Agustus nih? Kan MSCI selanjutnya Agustus. Jangan kena FCA lagi, terakhir kena FCA kapan sih dia? Kok apa Umang kapan sih? Udah lama Kok nggak tahu mesti cek. banget, udah lama banget itu, lebih dari Pokoknya setahun. udah nggak ada setahun kan, udah di atas tahun kan. Lebih dari setahun ya. Harusnya 500-an masuk sih. 500-an. Waktu itu hitungannya berapa ya? Gue lupa soalnya dolarnya kan geser. Iya. Free floatnya berapa di sana? Free floatnya, ntar aku cek. BRMS belum, MSCI big cap belum. Medium cap ya, mid cap ya. Free floatnya 34% dia. Terus market cap? Market cap di angka 65 T. Berarti 34 kali 65 belum masuk. Masuk ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Harus 1,8 billion US dollar. Lu kali aja ke 16.000 berapa sekarang? 300. 16.300. Kali 1,8. Coba. 1,8 kali 16.300. 29,340. 1,8 29,30. Itu tuh bagi aja free float aja itu ketemu harganya kan. Oh, Pokoknya iya, 1,8 kali itu harus equal ke free float kali market cap udah. Oh iya benar. Masih 83 T harusnya. Ini masih 65 T market cap-nya. 30% lagi. Berarti Iya. piro? 83 bagi 64 kali. Sekarang berapa sih? 458. 600. Kalau lebih 600. Belum masuk. Ya. Harus 600. Ya. Wah, mudah-mudahan ya. Ini banyak pendukung BRMS nih. Antam Nah, harus 3.500 kayak baru masuk kalau Antam. Iya, Antam 3.500 ya. Kira-kira loh. Tergantung dolarnya pakai piro. Iya, benar. Oke, udah dapat rumusnya dari CCI. Oke. Kemudian sih, kalau untuk kaitan mengenai oil-oilan, menarik nggak saham di Indonesia? Nggak ada kan oil. Ya. Yang ada apa ya? Yang oil tuh. Partisipatif. Oh ya Ratu doang, tapi kan sebenarnya kecil. Ya. udah cuan kita. Iya udah cuan kita. Nggak enak juga masa semua orang beli harga segini. Iya benar. ya entar. Ya udah, sekarang kita open Q&A ya. Tapi sebelumnya Ci, kita pengen ngingetin, CCI ini bakal ngasih tahu outlook 2025 terutama second half bagaimana hanya di event Suko Sekuritas minggu depan. Jadi offline ya. Offline. Online juga. Offline. Dinner provided. Jadi daftar sekarang sebanyak-banyaknya, kita bisa sampai 150 orang. Bukannya cuma lu kasih top 150 orang trader Sukor. Iya, top 150. Jadi buat yang daftar nanti kita seleksi cuma 150. Jadi cepat-cepatan daftar di IG Suko Sekuritas. Nanti kita pilih 150 yang bisa join berdasarkan. Pokoknya komisinya harus 150 top 150-nya Sukor kan? Benar. Makanya teman-teman harus buka rekening Sukor dan harus juga langsung commission. Betul. Gitu ya. Daftarnya gimana? Lah. Sukor kasih makan masa nggak dikasih komisi ya nggak? Iya. Kita kasih dinner loh. Ya. Oke. Kita bahas Q&A ini banyak banget nih. Q&A dari teman-teman. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama aman. Gimana pandangan CCI tentang aman? Aman kemarin terjungkal kan dari MSCI kan? Terjungkal. Iya kan? Tapi ya. Kalau mau masuk lagi kayaknya nggak bisa, not now sih. Terus kayak dia kan baru ganti manajemen ya, internal ya. You have to wait sih menurutku.
Oke. Jadi masih belum menarik ya sekarang ya. Gua nggak tahu kalau misalnya sentimen terus naik dapat 10-15%, ya itu kan kayak trading yang gini-gini kan gua nggak gitu. Gua kan nggak bisa lihat chart ya. Jadi kalau yang chartis bisa trading yang short term 5%, 10% ya could be gitu kan. Iya. Gua nggak bisa lihat chart soalnya. Oh, Lu mesti lihat sendiri. Gua nggak pernah lihat chart. iya, iya, iya. Gue tuh kalau beli barang cuma bisikan, nggak pernah lihat Oh, chart. kalau secara chart dia breakout nih, breakout di area 7.525. Selama bertahan di angka 7525, dia bisa ke area 8.650. Tapi belum bisa kayak balik MSCI gitu loh. Nggak bisa. Ini Belum, masih tunggu. Terus aku masih susah ya. nggak tahu secara fundamental tuh angkanya keluar apa enggak. Kemarin kan dia nggak dapat izin ekspor, jadi itu kan jelek kan angkanya kan. Nah, aku nggak lihat Betul. berikut ini bagus apa enggak. Belum lihat. Tapi kalau secara koperan, koper harganya bagus, 4,8 lagi kan. Betul. Gue lumayan suka tin sebenarnya. Ini Tin. perang-perangan itu senjata semua timah loh. Nah, tapi timah ini kan kemarin habis pembagian dividen Yang ya. kemarin dividennya orang kecewa. Kecewa, betul. Tapi sebenarnya tuh kayak RPS. ya udahlah, yang penting duitnya ada di dalam gitu kan. Yang penting profitnya bagus kan. Dan benar Terus senjata butuh timah, benar. ini ya semua senjata tuh timah. Wah, ini menarik nih teman-teman. Karena perang senjata butuh timah ini kayak Dan tins bisa Indonesia tuh nomor 3 dunia gitu kan. Bukan yang ecek-ecek gitu timah. Nomor 3 atau nomor 1 dunia malahan. Pokoknya kita lumayan gede. Iya, iya. Timah perhatikan ya teman-teman, ini di area support kuat nih, di area 1100-an ini area support kuat untuk timah. Iya, terus ya yang penting itu adalah kan timah itu kan masalah dari itu kan ilegal kan. Ya sekarang kan udah ceritanya lebih bersih. Ya gue cuma mau lihat volume timah itu per bulan nanti outputnya gimana, naik enggak. Soalnya kan dari Indonesia katanya year on year naik 35% ekspor timah. Lu Google deh ada beritanya. Tapi 35% apa 40% ekspor timah yang naik itu gue nggak tahu dari timah atau dari others, ngerti nggak? Iya, iya. Tapi secara negara Indonesia tuh ekspornya naik 40 lebih kok. Lumayan 35 sampai 40 seingatku. Apa malah 50 ya? Itu coba Google. Ya. Nah, yang aku nggak tahu tuh apakah itu dari timah atau dari third party. Kalau third party, ya berarti ada orang lain selain timah, ya kan? Yang kita mau kan timahnya ikutan naik ekspornya juga gitu loh, nggak cuma third party-nya. Iya. Oke, oke. Oke. Outlook properti sih menurutku masih suram ya. Apa? Orang nggak ada duit beli rumah, gimana caranya? Iya, Properti. benar. Properti, jadi PANI CPDK masih belum ya? Susah Ini katanya banget. mau right issue lagi masukin aset, jadi mungkin ada katalis. CBDK free floatnya lebih kecil ya harusnya dari PANI ya. Iya. IPCC kenapa dipusingin? Emang ada yang IPCC emang Jadi PANI liquid? IPCC nggak liquid. Balik kan? Susah. Nggak liquid, susah masuk. Kita bahas yang liquid aja. Ya nggak bisa lihat itu. Nah, ini nih, Cik. Kalau energi jangan lupa ya, besok kita ada IG Live Nah bareng tanya itu Wadirut, aja langsung sama ownernya. bareng Wadirutnya si Energi, Pak Eduardus. Besok jam 7:30 malam tonton di IG Live Sukor. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai Ini energi ya. Tapi cuma ditanyain target, mana dia tahu. Pokoknya barang Pak PP nggak ada target lah. Targetnya suka di langit-langit gitu, terus gue bingung, nggak percaya tapi nyampe. iya makanya. Waktu itu TPI aku bilang ceban, gue pikir gila juga kalau TPI ceban ya, terus 1.000 triliun, nyampe loh. Iya makanya. Gila emang. Nggak, nothing is impossible buat Pak PP, intinya begitu. Iya, jadi mau dikasih Cik, target berapa, mau pakai apa, mau pakai hitungan, mau pakai garisan aja nggak bisa diramal ya kan. Betul. Nggak bisa diramal. Petro Susah itu. dulu All time high, break all time high, terus susah kan? ya, Petro dulu waktu 4.000 sebelum stock split ya, gue dibilangin 30.000, tuh percaya nggak? Sebelum stock split 4.000 ke 30.000, nggak percaya dong. Dasarnya apa gitu kan, hitungannya mana gitu kan. Iya. Ternyata kejadian kan, 3.000-nya Petro kan 30.000. Iya, stock splitnya 10. benar. Gila emang. Jadi kalau aku tanya Ci, targetnya Pak PP apa? Ya mana saya tahu, aku juga nggak tahu. Only sky is the limit. Itu targetnya Pak PP. Iya.
mau di TA, mau technical analysis juga break terus. Iya, makanya break terus susah. Nah, nih Cik, tadi ada yang nanya bagus nih tentang Goto. Kira-kira gimana pandangan Cik Joem mengenai Dealnya kan Goto? so far off ya. Oh, so far Dealnya off. off. So far off. Oke. Udah off. As of now is off. Nggak tahu kalau kayak besok on lagi, tapi as of now is off. Oh. As of now. Ya, gue nggak tahu, kalau menurutku ya. Of course kalau merger itu pasti cuan kan, almost monopoli ya nggak sih? Tapi ya kalau bisa gue lebih suka karya anak bangsa lebih majority di negara sendiri, ya nggak sih? Setuju ya. Kenapa harus Grab yang berkuasa di sini gitu loh? Kalau Grab Ligoto atau Grab merger kan Grab berkuasa. Iya. Di Singapura kan Grab udah menang. Iya, sayang banget lah. Goto karya anak bangsa harus misalnya diakuisisi sama Grab. Kita nggak punya karya anak bangsa lagi nih. Habis terus pasti kalau monopoli kita order makanan pasti lebih mahal. Betul. Nah, Ci, ini ada satu juga yang cukup menarik yang udah banyak dibahas banyak cuan troopers di sini adalah saham grup panen, terutama PNLF. Jadi udah itu on off kan, itu tergantung. Kemarin katanya off, delay lagi. Pak si babenya belum setuju harganya. Ya kayak gitu terus lah. udah Kita juga udah cerita puluhan tahun ya tuh Ci ya, udah cerita belasan tahun ya on off. Gua rasa tunggu dia nggak ada kali ya. Oke. Kalau sekarang kayak dia kayaknya males ngelepas gitu loh. Gue juga nggak tahu gitu kan. Gak ada yang tahu lah kalau panin itu tergantung dia. Yang lain sih udah mau jual, cuma dia nggak mau. Nah, kemudian kita mau bahas nih. Tadi kita udah bahas konglomerasi. Tadi ada beberapa konglomerasi yang belum kita bahas. Yang pertama yang belum kita bahas adalah dari grup media MTech yang dulu juga sempat rame-rame juga. Bukalapak banyak duit tapi nggak tahu mau ngapain kan? Iya, Bukalapak banyak duit itu. Tapi nggak tahu mau ngapain kan uangnya kan? Iya. Gue rasa mereka juga bingung. Gue juga. Uangnya mau diapain kan? Mereka mau invest pasti harus cuan kan? Mau invest apa? Gue rasa juga mereka belum tahu. Kalau kaitan mengenai video atau usaha lainnya? Ya kan mau IPO, tapi kita juga nggak tahu, maksud sentimen sekarang ke tek-tekan kan lagi nggak bagus juga kan. Goto aja harganya segitu, harus Gotonya tuh harus cuan dulu. Terus kayak Topet itu kan, ini kan ekonomi kita very weak ya sekarang ya. Jadi kayak Topet, Shopee itu semua mengalami penurunan kan secara revenue kan. Betul. Ya orang less shopping aja because they don't have money aja, duitnya lebih dikit aja. Ya, jadi tech ini kurang favorable lah untuk saat ini ya Ci ya, karena sekarang lagi commodities boom gara-gara perang gini. Terus maksudnya ini juga tech, kalau tech kita kan kebanyakan kan kayak online, maksudnya yang based on purchasing power, orang harus shopping gitu kan. Kita kan lagi weak sekarang purchasing power. Kalau baca berita koran kan kayak banyak orang nggak punya kerjaan, banyak itu. Pun indeks kita balik ke 7.000 ya, tapi like you said kan, yang naik kan DSSA, terus BCII ya kan, itu yang bikin indeksnya balik. Dan mau beli gimana, 1 lot 2 lot gitu. Ya nggak bisa beli itu sih, emang nggak dikasih beli ya kan. Iya. Nah, sekarang kita habis bahas saham, mungkin kita bahas sedikit nih mengenai refleksi ekonomi Indonesia di setengah tahun 2025. Gimana pandangan Januari, Juni ini suram gak sih menurut lu? Suram banget. Kita lihat lebaran kemarin yang mudik berkurang banget. Daerah-daerah. Revenue lebaran juga turun, kayak. Lebaran juga turun. Iya benar, kebanyakan perusahaan retail terutama kita lihat. Iya kan? Terus lu liatin penjualan mobil suram. Suram iya. Bener kan, penjualan mobil masih jelek kan? Betul. Jadi ekonomi ini, makanya gue dari awal tahun udah bilang, ini kita kalau nggak ada terobosan berat men. Kita nih beneran butuh terobosan. Yang judul itu kan masih ada, gue nggak tahu how bad is it the judul now. Masih pokoknya yang jelas masih parah lah judul masih parah. Illegal rokok masih parah. Maksudnya yang crime itu masih parah gitu, judul illegal rokok. Terus yang beneran mana ekonominya kayak oke lah, swasembada pangan tuh one thing. Terus yang makan siang gratisnya kan belum gebrak gitu loh. Belum ada impactnya ke purchasing power kan, belum berasa.
berasa. Terus yang kayak stimulusnya tuh kayak listrik kemarin nggak di cancel. Duit simply nggak ada aja uangnya. Makanya gue bilang ini perlu terobosan. Nah, Apa gitu. kalau menurut pandangan Cicu, second half ini akan ada terobosan nggak dari pemerintah? Terutama kan kita lihat dan antara timnya udah mau set up nih. Kemudian Dan program-program kan investmentnya ya, nggak besok dia, oke, kalau saham beda ya, saham dia beli hari ini naik. Tapi yang real ekonomi, misalnya dia bangun pabrik atau kongsi bangun pabrik, it takes time kan, kayak 2 tahun, 3 tahun gitu kan. betul, iya. Kan we need the job now gitu loh. Terus Ya, jadi yang kayak e-commerce itu kan sebenarnya middle class. Maksudnya gaji kan masih lumayan toh. Koder-koder itu kan banyak tutup, banyak layoff, banyak apa. So we are losing the middle class very rapidly gitu. Gue iya betul. mikir, nih Jepang kan banyak lapangan pekerjaan baru nih. Banyak actually Indonesia punya koder-koder itu banyak ke Jepang itu. Yang maksudnya lapangan di Jepang tuh nggak cuman yang jadi suster, bukan yang low end doang. Actually middle class sekarang banyak dibuka di Jepang. Indonesia tuh sebenarnya udah kirim year on year tuh udah kenaikan 35%, 40% juga tuh ekspor tenaga kerja Jepang. Gue saya mikir kalau Indonesia so suram ya. Apa ya TKI gitu. Terus kirim Iya. duit Indo di Filipina gitu. Terus ya Dan ya turisme misalnya, turisme itu kan kalau turisme tuh bisa dapat lapangan kerja dan duit. Tapi Raja Empat kemarin katanya diobok-obok. benar. Nah, tapi kaitan mengenai bersih-bersih dalam pemerintah ini kayak udah mulai stabil ya, Cik ya, yang lumayan mengganggu di kuartal 1 2025. Kita nggak pernah tahu lah, politik itu kan very fluid kan. Hari ini teman besok bisa jadi lawan. Banyak selentingan bilang mau ganti reshuffle. Tapi kemarin Pak Prabowo bilang tidak ada yang di reshuffle. So we don't know, right? Siapa Ya, yang di reshuffle. Dari dulu sampai sekarang yang kata-kata reshuffle itu kan kayak mendadak gitu kan. betul. Iya, Gosip SMI mengundurkan diri kencang banget akhirnya nggak jadi gitu. iya, iya, iya. Q1 emang banyak banget sentimen positif, sentimen negatif sih. Tapi Q2 itu sejak Trump nurunin tarif, ya sekitar turun ke 58, sekarang ini lumayan enak sih. Walaupun ya ini lumayan berat sekarang, udah berat lagi gara-gara perang Israel Iran. Namanya berang ini kita komoditas, nah itu kita nggak apa-apa. Yang pertanyaanku tuh duit yang hasil ekspor komoditas tuh nyangkut di Singapura apa balik Indo gitu kan. Kan kita dari kebijakan DHE, Cik. Ya lu pikir DHE cepat persen terlaksana. Kalau DHE Tahun ditahan di Indonesia. kan rupiah kita nggak segini men. Sih. Duit korupsi kemana itu? Tadi gue lihat foto yang 1 triliun cash itu habis disita jadi apa itu? Oh iya. Aku juga baru lihat tadi. Serem banget, Iya kan? gila, kasus CPO. Iya, 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 iya. Oke. Selanjutnya nih, kita ingin ngingetin lagi, Cicu Ai nanti bakal ngomongnya lebih runut, lebih detail nanti di acara Sukor. Di minggu depan, cek di IG-nya Sukor atau IG pribadi saya, itu ada pengumumannya, daftar di bit.ly/sukor bla bla bla. Nanti di situ akan muncul link pendaftaran, dan link pendaftaran ini akan dibuka sebanyak-banyaknya, cuma nanti hanya 150 orang terpilih yang kita pilih. Oke ya. Iya. Pokoknya yang top ini dong, top tradingnya kan. Yang top trading. Makanya teman-teman di sini jangan lupa buka rekening Sukor dan juga untuk trading sebelum acara dimulai, karena nanti kita akan hitung berdasarkan trading value. Itu 11 triliun tuh katanya duit cashnya kemana itu duitnya? Itu dibagi-bagi BLT udah lumayan itu. Benar. Ya kan? Setuju. Oh, ada yang ngomong Sumarekon terus. Kenapa Sumarekon? Properti Properti sih susah, kata Cicu Ai susah. tadi. Properti yang bisa gerak mungkin kalau ada kepentingan kayak Pani gitu kan. Ada kepentingan right issue katanya. Betul. Pokoknya saham kepentingan lah yang jalan sekarang, namanya konglomerasi apa-apa, pokoknya saham yang ada kepentingan lah. Soalnya yang ya yang fundamental aslinya belum masuk. Betul. Udah tak kasih tahu CDI atau senggol bacok. Wah, ini rame banget. Nah, BRPT nih, Ci. Ini juga lagi rame. Ini yang paling ketinggalan, tapi kemarin naiknya cukup menghebohkan. Hampir Baker. Gimana BRPT, Ci? Gua tuh tahun lalu ya, nggak tahun ini ya. Waktu zamannya brand lagi heboh-hebohnya tuh ada yang ngasih tahu, oh BRPT itu 2000.
Tapi kan nggak pernah kejadian tuh, 1.300, 1.000 berapa, selalu lemes lagi terus turun di bawah 1.000 nih. Ya sekarang gue nggak tahu, kok tahu-tahu si PRPT naik kenceng itu. Ada yang bilang mungkin banyak ada corporate action di sana. Tapi jujur ya, gue nggak tahu, cuman kalau tukang pembisik itu bener ya mungkin beneran 2.000 targetnya BRPT. Kapannya Cuma ya gue nggak pernah tahu loh, kapannya gue nggak pernah tahu kapan. benar. Karena free vote-nya juga gede banget kan, Cik, susah dikontrol. Reportnya gede, masih di MSCI gitu kan. Ya. Senggol bacok tuh maksudnya lu nggak ada barang. Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Ini MDKA nih, ada tanya berkali-kali. Gimana MDKA, Cik, dan grup-grup Boy Thohir? Ada apa ya sana ya? MDK rebound aja kan, karena nikelnya waktu itu terpuruk, terus dia kayak ada angkanya mulai keluar, rebound aja. Terus dia kan ada emas kan MDKA. Iya, emas. Ya jadi ada emasnya jadi lumayan. Komoditi lagi balik, lagi naik semua, tapi masih jauh dari peaknya MDKA itu berapa? 4.000. 4.000 ya. Ini masih Kan jauh. itu ini kan terakhir terbuang dari MSCI. Jadi ini sekarang banyak company-company kayak MDKA, Aman, yang pernah tersungkur dari MSCI ini mungkin lagi berusaha masuk lagi, tapi it won't be easy. Toba katanya ada right issue di atas. Iya. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman di sini yang udah dengerin daftar event, jangan lupa sebelumnya buka rekening Sukor, ifom.sukses.com. Kita cari yang trading value paling besar di bulan ini yang bisa ikut eventnya, Cicu. Nah, di sini kita cek lagi beberapa yang cukup menarik. Nah, ini MA dan saham-saham nikel. Tadi lu kelewatan nih kita bahas saham. Iya, itu sebenarnya sama aja kan. Waktu itu kan kayak barengan gitu loh, MDKA, MBMA, terus Inco sempat search kan nikelnya kan semua kan. Ada satu hari itu pokoknya semua nikel, Antam juga waktu itu naik kencang ya, Antam karena goldnya juga. Jadi Antam dulu sama MDKA yang ada gold, nikel gold. Habis itu MBMA tuh sudah saham tidur lama banget, tahu-tahu jebret gitu kan, naik kencang. Itu juga mungkin free floatnya udah nggak banyak di luar si MBMA itu. Oke, Cik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi ada cuan itu mau stock split ya? Kan udah ada pengumuman 1/10. Ya? Juli harusnya. Juli ya. Kalau TPIA enggak ya? TPIA enggak ada rumah. Kayaknya nggak ada stock split. Itu kayak angkanya apa? Nominalnya udah kecil banget TPA lu lihat deh. Kayak ada 25 deh. Oke. Lu lihat nominalnya dia berapa? Langsung 30 hari tarif Trump, bocah lah tarif Trump tuh sebenarnya Indonesia tuh cuman coalition damage itu. Yang dia mau kan Cina kan si Trump itu. Ya kan negara kayak kita nih kan cuman terkena imbasnya aja. Tapi kalau kita Indonesia harusnya bagus ya, kita bisa negara transit perusahaan Cina. Oh, pokoknya kalau Cina tuh ya nggak bisa buang barang ke Amerika. Dumping loh, lu lihat import kita dari Cina tuh udah naik 30% loh. Year on year. Kasian bulan apa? Lokal kita ya. Pokoknya sejak tarif itu, import dari Cina ke Indonesia tuh naik banyak 30%. Ada berita. Jadi kalau Cina nggak bisa buang barang ke Amerika, kita bisa terhujani dengan barang-barang Cina yang super murah. Itu jalan loh. Itu kayak orang-orang kayak Ace gitu bisa berduka cita, weh. Soalnya kan banyak, sekarang tuh di pick aja banyak kayak orang-orang kayak bikin Ace wannabe gitu. Ya kita nih sebagai negara sebenarnya buat Trump kita tuh nggak penting. Dia mau Cinanya, tapi Cinanya dia ngajar kiri kanan gitu kan. Cuma anyway, tarifnya dia kan Trump sekarang udah dibilangin tako tuh, talk only no action gitu kan. Iya. Ya orang udah nggak pedulin dia sih, buktinya US dollar-nya melemah terus gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada WiFi. Gimana WiFi? WiFi kalau dapat duit menarik, ceritanya menarik. Tapi nggak tahu ada kan dia mau rate issue gede banget. Ada yang sub nggak itu pertanyaan pertama. Iya. Nah, tadi nanya Raja Ratu ya. Raja Ratu terus kita WiFi itu kan nanti ada lelang nih, Spektrum. Kalau dia menang, oke. Soalnya kalau Telkom itu kan paling penting aset tuh ya Spektrumnya. Iya. Raja lu tanya sih lu lah. Lu kan Raja, tahu. saya nggak boleh ngomong di publik ya.
Oke, oke. Oke. ADMR, Ci. Cooking Coal. Cooking coal belum ribuan kan harganya. Cuman Iya. ADMR kemarin bayar dividen not bad. Heeh. 9%. Jadi ya oke lah. Akhirnya gitu kan bayar dividen kan. Terus aluminium dia udah mau jadi nih. Akhir tahun ini harusnya. Ini menarik juga nih cost technical. 980 area support. Dia udah break beberapa kali base-nya dia. Next base 1100 resistennya. Oh, itu ADMR. ADMR aluminium harusnya akhir tahun ini 2025 kan. Kalau keras waktu itu kenapa Kakak tahu Steel C? Keras naik itu karena kan katanya mau diselamatin sama Danatara. Oh, jadi Danantara itu bakal break Kan impact ya kayak kalau misalnya aja. Garuda kan mau diselamatin. Keras katanya mau diselamatin. Nggak tahu selamatinnya gimana. Kalau Garuda itu sebenarnya paling enak udahlah suruh SQ running aja. Suruh SQ running rute-rute Indonesia aja lah, profit sharing, bayar royalti. Indonesia kan paling pinter gitu. Suruh SQ terbangin domestik di Indonesia, bayar Indonesia royalti aja, malah kita nggak bakal rugi ya nggak. Tapi nggak cinta Indonesia dong, Ci. Tadi kan kita Bukan. nggak mau diambil sama Grab. Enggak. Pakai pesawat Garuda nggak apa-apa, tapi run by Singapore Airlines, managed by Singapore Airlines. Pakai aja nama Garuda. Kayak lu hotel pakai nama Hilton gitu kan. Ya, asetnya kan aset kita. Manajemennya aja managed by Singapore Airlines. Terus manajemen Indonesia nggak usah ada gitu kan. Terus pasti cuan. Ya. Terus kita dapat royalti gitu. Porot royalti sama isi bensin ya udah. Oke, Ci. Ini tinggal 5 menit. Mungkin aku pengen Cici merangkum nih kira-kira gimana kondisi market ke depannya dalam menghadapi Kondisi perang market. Israel Iran dan antara dan lain sebagainya. Silakan, Ci. Market ini gue lihat asing yang serius kayak di bank-bank itu belum balik secara utuh. Yang balik tuh hedge fund yang cuman tiktokan. Yang kayak hari ini masuk mungkin kalau berita jelek 3 hari kemudian goodbye gitu kan, keluar lagi. Jadi yang real investor tuh belum ada. Tapi indeks kita kan balik. Tapi kan yang balik kan lo tau yang nopang not the real, not the usual name, not the banking sector. Ya kayak nopang kan DCII, DSSA, PP, ya kan. Pokoknya yang konglomerasi lah. Saham-saham berkepentingan. Ya udah kalau gue lihat ya udah lo jangan maksa beli yang bank-bank dulu kan. Betul. Karena duitnya yang putar ada di sini, ya lu fokus yang di sini. Tapi kalau company ini ingat, valuasinya kan valuasi dewa semua. Jadi lu kalau tanya, Ci, target price berapa? Enggak ada yang tahu Bener nggak? Betul, terang-terangan aja kita. Kita terang-terang aja. Gak ada yang tahu. Lu mau pakai cap-capan juga pasti berantakan juga ujungnya. Kita bos terus, Ci. Kita jual hilang barang. Itu pengalaman, Ci. Stand 1 jual separuh, stand 2 jual separuh, hilang barang masih naik lagi. Ya makanya ya udah kita pokoknya lihat aja trading pendek. Kalau cuan di TP jangan maruk, ya nggak sih? Betul, itu paling penting, kita harus bersyukur. Iya, pokoknya selama lu TP take profit namanya, bukan cut loss, udah kamsia. Ya enggak? Ya. Apalagi kondisi market sekarang ini udah naiknya udah gila, 7250 nggak tembus-tembus, ada perang. Yang penting kita main cepat aja. Setuju, Ci. Dan jangan lupa ya, Ci, join EVA-nya Cicuai minggu depan. 150 tuh trading di support banyak kan tuh, supaya kalian dapat top 150 ya nggak? 150. Jadi buka rekening Suko sekarang, trading, kita lihat 150 yang tradingnya paling kencang di antara yang daftar. Nanti kita akan undang di acara Cicuai minggu depan bareng Jarvis Asset Management. Iya. Sekali lagi, thank you ya, Cik, ya, buat join hari ini. Thank you. Ya. Bye. Udah mandi belum, Cik? Habis pedal? Udah dong, gila. Gue gak berani ketemu lu kalau gak mandi. Oke. Oke, Cik. Thank you semuanya. Nanti happy holiday weekend di Bali. Bye-bye. Iya. Thank you.